memperkenalkan susunan pemain dari Persik Kediri asuhan pelatih Agus Yuwono. Ya, kita lihat susunan pemain Persik Kediri. Fauzi Toldo masih dipercaya sebagai penjaga gawang. Zhang Shou dan juga Yongki Hada Hanjiho yang akan menjadi second line bagi Persik Kediri. Sementara ini Pelita Jaya FC Karawang asuhan pelatih Jajang Nurjaman. Ya, Imade Wardana tetap dipercaya menjadi penjaga gawang. Dari skema mereka tidak ada perubahan, tetap 4-4-2. Hanya saja terjadi ada perubahan di lini belakang. Ahmad Juprianto dan Ardan Aras. Dan kick off babak pertama. Sebuah sepak pojok pertama di menit pertama bagi Pelita Jaya Karawang. Iya, baru 24 detik pertandingan babak pertama kita sudah melihat gebrakan yang dilakukan oleh Pelita dan menghasilkan sepak pojok yang tentunya ini cukup menguntungkan bagi Pelita di awal-awal babak pertama ini. Kita lihat kali ini sebuah sepak pojok. Ya, Haibasikan tendangan gawang. Jajang Mulyana tentunya. Dan kita juga bisa saksikan bagaimana Ridwan Barkawi yang sementara ini menjadi andalan tentunya. Dan pelatih Jajang Nurjaman mendapatkan tugas berat untuk bisa mencuri poin sebelum melakoni partai kandang mereka di sisa pertandingan mereka dalam Jarum Indonesia Super League. Yongki Ariwibowo kali ini. Masih Yongki Ariwibowo dengan kecepatan di sebuah tendangan. Terjadi sebuah pelanggaran dari atau juga Ardan Aras dan juga Esteban Vizcara dan Egy Melgiarsyah. Ya, Yongki Ariwibowo merupakan striker masa depan kita. Punya kualitas dan kecepatan yang cukup tinggi dan kembali berduet dengan Zhang Shou dan malah mengistirahatkan Saktiawan Senaga yang punya pengalaman yang lebih banyak. Sebuah percobaan dari luar kotak penalti tadi dilepaskan oleh Legi Mintra Harjo. Esteban Vizcara. Melebar dia. Yutaja Konjan. Jajang Mulyana. Bersabar berikan bola kepada Egy Melgiarsyah. Melebar. Supardi yang sempat mengalami cedera parah. Iya, satu umpan kesalahan tampaknya dilakukan oleh Egy tadi yang mencoba memberikan umpan kepada Supardi. Kita lihat tadi bagaimana reaksi Supardi yang menginginkan bola-bola datar saja. Ternyata Egy memberikan bola lambung dan sulit untuk bisa dikontrol oleh Supardi. Kusnul Yoli, Hanjiho. Pelanggaran terhadap Hanjiho dilakukan oleh Egy Melgiarsyah. Legi Mintra Harjo kali ini kepada Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi Panggabean yang juga sempat menjadi kapten kesebelasan dari PSMS Medan di Liga Indonesia 2007, di mana mereka saat itu berada sebagai runner-up. Wawan Widiantoro pencetak gol juga dalam partai putaran pertama yang berlangsung di Stadion Siliwangi. Ketika itu Wawan Widiantoro menyelamatkan Persik Kediri dari kekalahan atas Pelita Jaya. Ya, Wawan Widiantoro selalu tampil dengan unik, dengan menggulung dengan tangannya, mengingatkan kita penampilan dengan Marwal Iskandar. Kembali kali ini Wawan Widiantoro. Esteban Vizcara. Masih ada Jonka Onorionde. Iya, cukup tenang dan cukup taktis. Oke, John. Zhang Shou, ada kita lihat speed yang begitu luar biasa dari seorang Yongki Ariwibowo. Kembali Zhang Shou. Iya, asal Cina. duet lini depan antara Yongki dan Zhang Shou ini memang menjadi andalan baru bagi Persik Kediri. Kita melihat bagaimana kedua pemain ini setidaknya sudah mampu memberikan ketajamannya, sudah menunjukkan ketajamannya ketika mereka
sama-sama sukses mencetak 1 gol pada saat menghadapi PSPS Pekanbaru. Yongki Aribowo pencetak 6 gol, sementara ini bagi Persik Kediri. Berada di peringkat 2 dalam daftar top skor bagi Persik Kediri di bawah Sakti Sinaga yang mencetak 9 gol. Pelanggaran Kusnul Yuli terhadap Esteban Vizcara. Dia Kusnul Yuli, salah seorang pemain yang sangat setia tentunya membela Persik Kediri. Betul, memang seorang juga pemain cukup senior di Persik Kediri bersama Haryanto yang masih merasakan bakal digelar juara yang diraih Persik Kediri. Tempo permainan cepat diperagakan oleh kedua tim di laga sore hari ini. Ya betul, memang Bung Rendra, tujuannya saya pikir adalah untuk mencuri gol lebih awal agar bisa bermain lebih bebas di menit-menit berikutnya. Ridwan Barkawi, Esteban Vizcara kali ini sebuah percobaan masih jauh di atas Mister Fauzi Toldo yang dilepaskan oleh Esteban Vizcara. Ya, beberapa kali kita melihat serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita memberikan satu tekanan yang cukup serius di lini pertahanan Persik Kediri. Dan kalau kita menyimak bagaimana lini pertahanan Persik Kediri memang terlihat sangat rapuh. Kita bisa menghitung jumlah gol dalam 4 pertandingan terakhir di mana Persik harus mengalami sedikitnya 14 gol, dan ini tentunya merupakan sebuah kesalahan yang cukup mendasar dari lini pertahanan Persik Kediri. Wow, Ya. sebuah peluang tentunya dari Ridwan Barkawi yang tampaknya tidak begitu siap dan juga Ya, tampaknya sudah berdiri Tampaknya offside. offside, Bung Rendra. tadi Ridwan Barkawi. Penyerangan datang di putaran kedua bagi Pelita Jaya Karawang dan sejauh ini juga sudah menjadi top skor dengan 7 gol. Ya, sebenarnya tendangan yang tadi coba dilepaskan oleh Yuta Zakonjan ini sudah mengarah, namun masih ada Okejon di sana. Sempat mengenai kaki dari Okejon sehingga bola melenceng. Ya, menyambung tadi omongannya Bung Kesit bahwa pertahanan Persik memang sangat lemah, betul. Dari hasilnya yang ada bahwa mereka merupakan pertahanan terburuk saat ini, di mana mereka kebobolan sebanyak 46 gol. Itu sebab pelatih baru Agus Yuwono merubah skema dari 4 back menjadi 5 back agar ada pemain bebas dengan sistem libero. Pemain muda yang terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih Agus Yuwono. Kita lihat Gunawan Dwi Cahyo yang menjadi andalan tentunya bersama dengan Nabyung Yul dan juga John K. Onorionde. Ya, Gunawan adalah pemain muka baru di Persik, tetapi sudah mendapat tempat menjadi pemain inti sejak zaman Gus Nul Yakin hingga Agus Yuwono menjadi pelatih di Persik Kediri. Ya, Persik Kediri berada di peringkat 14 dengan poin 31 dari 27 kali pertandingan yang mereka lakukan di Jarum Indonesia sebelum musim ini. Sebuah prestasi yang juga tentunya tidak dibayangkan oleh para Persikmania. Karena Persik Kediri adalah salah satu tim yang memiliki reputasi sangat cemerlang tentunya di Liga Indonesia. Menjadi satu dari 3 tim yang mampu meraih 2 kali gelar juara di Jarum Indonesia Super League atau juga Liga Indonesia. Ya, ada 3 hal yang dilakukan manajemen untuk mengangkat prestasi pemain. Adalah pertama itu mengembalikan Iwan Budianto yang dianggap punya karisma luar biasa. Kedua, merubah skema permainan dari 4-4-2 menjadi 3-5-2. Yang ketiga adalah mengembalikan percaya pemain bahwa para pemain Persib punya kualitas. Dan terakhir, mereka diberikan bonus sebanyak 4 juta setiap pertandingan jika menang. Sementara Pelita Jaya FC Karawang
berada hanya 1 strip di atas juru kunci alias peringkat 17 klasemen. Meraih 27 poin dari 28 pertandingan yang mereka lakoni. Sebuah serangan kali ini Yongki Ariwibowo dari Persik Kediri. Lebar dia kepada Kusnul Yuli. Legimendra Harjo. Mahyadi Pangabean. Wawan Widiantoro melakukan overlapping. Umpan kali ini Wawan Widiantoro dan sebuah peluang kali ini. Dan masih bisa diamankan oleh Imade Kadek Wardana. Ya, satu serangan yang dibangun oleh anak-anak Kediri. Kita lihat nyaris saja menggetarkan gawang Pelita. Sebuah umpan yang cukup bagus dari Wawan. Sedikit mengenai kepala dari Yongki. Sehingga jalannya bola pun tidak terlalu kencang ketika mengarah ke gawang Imade Kadek. Ya, Yongki perlu mendapat perhatian, saya pikir Bung Kesit di sini. Kita melihat bagaimana akselerasinya, skillnya, dan bagaimana visinya dalam bermain. Ya, kita lihat bagaimana ada Ucok Watubara dan juga Johan Ibo. Dan tidak dipasang begitu juga dengan Carlos Eduardo Bizarro. Dan kita bisa melihat ini merupakan sebuah strategi yang boleh dibilang adalah sangat tidak populer tentunya. Menaruh pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan hanya di tribun alias tidak masuk dalam starting line up. Iya, memang ketidakhadiran Eduardo, ketidakhadiran Johan Ibo di lini pertahanan dari Pelita ini memang cukup mengundang tanda tanya. Tapi saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang wajar karena kekalahan telak yang dialami oleh Pelita ketika menghadapi Arema dengan skor 1-6 ini memang memberikan dampak psikologis bagi lini pertahanan Pelita yang memang banyak sekali melakukan kesalahan ketika mereka harus mengalami atau menderita kekalahan 6-1 dari Arema. Ya, diistirahatkannya Eduardo dan Johan Ibo menurut asisten pelatih Arjuna Ridaldi adalah merupakan sebuah hukuman dari akumulasi kesalahan yang mereka lakukan dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana mereka sering melakukan blunder sehingga gawang Pelita mudah kebobolan. Awi dua telah mengambil bendera bagaimana Ridwan Barkawi berada dalam posisi offside. Ya, dan kita lihat bagaimana Kerry Yudiono yang merayakan ulang tahunnya ke-26 pada hari ini masuk menggantikan kapten kesebelasan M. Ridwan. Bisakah Kerry Yudiono memberikan hadiah ulang tahun untuk kemenangan Pelita Jaya FC Karawang? Ya, sangat disayangkan ya Bung Rendra, bagaimana kita harusnya bisa melihat akselerasi atau permainan daripada Kapten M. Ridwan, tetapi baru 12 menit pertandingan sudah keluar karena besar kemungkinan cedera lamanya kamu kembali. Yuta aja Konjan. Kembali Esteban Vizcara kepada Ridwan Barkawi. Ya, sebuah tindakan fair play dilakukan oleh Ridwan Barkawi. Ya, setelah melihat Wawan tergeletak, walaupun tadi memang terlihat bukan sebuah pelanggaran karena memang terjadi perebutan bola dan berhasil ya dalam tayang ulang kita bisa melihat ya cukup bersih Egy mengambil bola, namun pada saat Wawan akan berlari ini tampaknya memang terbentur oleh paha dari Egy yang memang bersiap untuk meneruskan bola yang tadi sudah dia dapatkan. Ya, sebentar lagi kita tahu di pertandingan berikutnya bagi Persik Kediri adalah mereka harus melakoni partai kandang dalam derby Jatim menghadapi Persebaya Surabaya, dan di sisa berikutnya mereka harus melakoni partai tandang di 4 pertandingan berikutnya. Tidak ada kata lain, kemenangan adalah hal yang mutlak sebelum melakoni derby Jatim nanti menghadapi Persebaya Surabaya.
dan juga Persitara Jakarta Utara. Ya, untuk bisa lolos dari degradasi, pelatih Persik Agus Yuwono menargetkan poin sebanyak 40 yang perhitungannya semua partai kandang bisa menang dengan total poin 40 dan 2 poin yang bisa dicuri di markas Bontang FC dan Persisam Samarinda. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Han Ji-ho. Pemain yang menggantikan Amarildo Souza di posisi pengatur serangan dari Persik Kediri. Kosong kali ini Kusnul Yuli. Sebuah scrimmage di depan gawang. Iya, kita lihat satu kesalahan bagaimana perhatian dari para pemain belakang Pelita yang tidak mengantisipasi berdirinya Kusnul Yuli, sehingga dia begitu leluasa untuk meneruskan bola dari luar kotak penalti mengarah ke gawang. Gunawan Dwi Cahyo, pemain juga maju, membantu penyerangan stopper muda ini. Kembali Han Ji-ho kali ini dan sebuah peluang dan inilah dia. Sebuah gol yang sangat baik dilakukan oleh Yongki Ariwibowo dan merupakan gol yang sama dengan nomor kostumnya, yaitu gol yang ke-7 di musim ini di Jarum Indonesia Super League dari Young Guns Yongki Ariwibowo. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Yongki harus diwaspadain, harus dijaga ekstra ketat, dan kita lihat begitu berkelas golnya Yongki, dapat umpan dari sisi kanan dan kita bisa melihat bagaimana Kadek terlihat lemas dengan melihat gol daripada Yongki Ariwibowo. Ya, memang begitu enak Yongki meneruskan bola cukup keras dan memang dalam posisi yang sangat ideal untuk meneruskan umpan dari sepak pojok ini. Sebuah gol yang cukup berkelas dari Yongki Ariwibowo dan kembali menunjukkan striker muda ini memang memiliki ketajaman dan tentu saja sangat berbahaya. Dan merupakan gol yang ke-600 ke-19 yang terjadi di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dicetak oleh anak muda bernama Yongki Ariwibowo. Kita lihat penampilan dari Na Byung-ul. Sebuah tendangan bebas. Outfield lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Supardi. Berusaha untuk memberikan bola tadi Deddy Kusnandar. Masih ada Mahyadi Panggabean. Sebuah sepak pojok kali ini bagi Pelita Jaya FC Karawang. Akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Supardi. Yang juga merupakan anggota dari tim PSMS Medan di era tahun 2007. Kembali sebuah sepak pojok. Ya, tidak sempurna tadi sepak pojok kedua yang dilakukan oleh Pelita. Han Ji-ho kali ini, wow, masih bisa direbut bola oleh Kerry Yudiono. Esteban Vizcara. Ya, ada yang tergeletak tampaknya pemain Pelita. Jajang. Ya, Jajang Mulyana yang sempat berburu di Brasil. Striker masa depan Indonesia. Ya, pada laga sore hari ini memang ada semacam duel tidak resmi dari dua penyerang muda, yaitu Yongki Ariwibowo dan juga Jajang Mulyana. Pemain ini juga sudah menjadi andalan tentunya. Jajang Mulyana sudah mencetak 5 gol. Dan Yongki Ariwibowo sudah mencetak 7 gol. Termasuk 1 golnya di sore hari ini ke gawang Pelita Jaya Karawang FC. Sementara ini Carlos Eduardo Bizarro hanya bisa menjadi penonton di sore hari ini. Ya, tanpa Eduardo juga kita melihat sektor pertahanan dari Pelita Jaya kembali menjadi perhatian serius baik untuk Jajang Nurjaman. Kita lihat tadi golnya Yongki sangat bebas dan sangat leluasa untuk melakukan heading.
Sama tadi maksudnya Yong Kiaribo dengan Han Ji Ho. Esteban Vizcarra kali ini akan melakukan sebuah serangan. Sebuah bola efek maksudnya kepada pergerakan Ridwan Barkawi. Ditahan oleh Jonka Onorionde. Ya memang Oke John menjadi pilar yang cukup berpengaruh di lini pertahanan Persik. Kita lihat beberapa kali dia mampu untuk mematahkan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita. Betul, Mungkusit Okejon seorang pemain bertahan yang cukup kuat, baik juga bola-bola atas ataupun bola-bola bawah. Hanya saja memang dia sering emosional sehingga sering mendapat kartu kuning, hingga saat ini dia sudah mendapat hukuman sebanyak 6 kartu kuning. Fauzi Toldo berhasil menangkap bola dengan baik. Penjaga gawang yang juga pernah bermain untuk Pelita Jaya, Fauzi Toldo. Mahyadi Panggabean berusaha mengejar bola. Ada Egy Melgiansyah. Supardi kali ini. Kembali Egy Melgiansyah. Deddy Kusnandar. Termasuk pemain yang memang jarang mendapatkan waktu bermain dan kali ini diberikan tampil oleh pelatih Jajang Nurjaman. Ya, sebuah debutan baru ya, Deddy yang sebelumnya tidak pernah menjadi starter line up, yang sebenarnya masih banyak pilihan di ini tengah aja, ada Isbadi, ada Basri, tapi kali ini Jajang memberikan kepercayaan kepada Deddy. Wawan Widiantoro gagal dia melewati Ardan Aras. Ridwan Barkawi masih ada kerjasama dengan Jajang Mulyana. Sebuah serangan kali ini dari Pelita Jaya Karawang. Mudah saja dipatahkan tadi oleh Jonka Onorionde. Sementara di Pelita Jaya Karawang juga berada dalam posisi yang sangat sulit karena partai berikutnya mereka juga akan menjadi tamu bagi Persebaya Surabaya sebelum mereka akhirnya akan melakoni partai kandang melawan Persib Bandung. Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi kita lihat. Ya cukup sulit ya. Ya, terlambat support dari lapangan tengah. Kita lihat lemah sekali tendangan yang dilepaskan oleh Deddy. Sebuah kesempatan sebenarnya bagi Pelita untuk bisa mengejar ketinggalan. Dan kita juga melihat bagaimana sulitnya Barkawi untuk bisa menusuk lebih dalam lagi ke area penalti dari Persik Kediri. Karena memang support yang diberikan rekan-rekannya dari lini kedua ini sama sekali tidak nampak. Dia harus bekerja sendiri untuk bisa menaklukkan 3 pemain belakang Persik Kediri. Keri Yudhoyono, Esteban Vizcarra, Ridwan Barkawi, kembali kerjasama. Sangat sulit kita lihat memang untuk bisa menembus pertahanan dari Persik Kediri yang begitu solid. Dari penampilan Nabyung Yul, Jonka Onorionde, dan juga dari ketinggalan anak muda Gunawan Dwi Cahyo. Ya, taktik Agus Iwono menerapkan skema 3-5-2 sangat teruji dan sangat kuat sampai saat ini. Kita lihat mereka sangat sulit ditembus para pemain depan Pelita Jaya. Kembali kita lihat Deddy Kusnandar masih belum tampil begitu tenang anak muda ini di penampilannya sore hari ini. Saya pikir masih butuh jam terbang atau bimbingan dari teman-temannya bagaimana visi dan misi bermain yang indah. Apalagi selama ini dia sering tidak main di zamannya Fandi Ahmad. Jajang Mulyana, Egy Melgiansyah, Supardi kali ini Pelita Jaya Karawang.
Deddy Kusnandar. Cukup baik kali memberikan bola kepada Supardi, tetapi langsung dipatahkan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Iya, memang begitu mudah sekali terbaca serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita dari sektor kanan melalui Supardi. Walaupun sudah mampu melakukan tekanan hingga area penalti, namun tidak adanya sudut yang mudah atau yang luas bagi pemain Pelita untuk bisa meneruskan umpan-umpan dari sisi kanan ini, membuat peluang mereka ini tidak membawa hasil yang maksimal. Egy Melgiansyah. Supardi kembali. Baca kali ini bola dan direbut oleh Wawan Widiantoro. Serangan balik. Yongki Ariwibowo, kita lihat. Ya, sebuah pelanggaran harus dilakukan oleh Kerry Yudiono. Dan hadiah buat Kerry Yudiono di hari ulang tahun ini adalah kartu kuning dari wasit Yantri. Ya, sebuah keputusan yang cukup tepat sebenarnya menurut saya, karena memang Yongki sudah lewat dari posisinya ya, Kerry Yudiono. Kita lihat tayangan ulang. Ridwan Barkawi dikawali oleh Gunawan Dwi Cahyo. Kita lihat kali ini Ridwan Barkawi mencoba melakukan tendangan spekulasi. Iya, tampaknya memang tidak ada pilihan bagi pilihan lain dari Barkawi kecuali langsung melepaskan tendangan ke gawang, walaupun di sana kita melihat masih ada Jajang yang sebenarnya cukup berdiri bebas. Kita lihat bagaimana Marwan Sayede masih harus duduk di kursi panjang alias di bench. Pelanggaran memang jelas terlihat terhadap Zhang Shuo. Lakukan tadi oleh Ahmad Jufrianto. Langsung bola ke dalam kotak penalti dan Zhang Shuo kali ini dan sebuah tendangan masih bisa diamankan oleh Imade Kareguardana. Kembali kita melihat betapa rapuhnya lini pertahanan dari Pelita. Begitu enak Zhou Sao mengontrol bola dengan dada, kemudian meneruskannya dengan tendangan. Sayang masih pelan, sehingga mudah digagalkan oleh Imade Kade. Coach Yoli. Ya, sebuah PR yang harus dipecahkan oleh Jajang, saya pikir, karena back tengah yang diperankan oleh Arden Aras dan Ahmad Jufrianto sangat banyak kelemahan, sering bocor di lini pertahanan. Makanya di Bangkabean berikan bola kali ini kepada Han Jiho. Kepada Zhang Shuo. Kita lihat masih Zhang Shuo berusaha melewati Supardi. Cukup baik kita lihat Zhang Shuo dalam kotak penalti dan cukup bebas kali ini dan sebuah gol. Han Jiho benar-benar membuat Pelita Jaya FC Karawang terpuruk di Stadion Brawijaya Kediri sore hari ini. Iya, lagi-lagi kita melihat bagaimana lemahnya pengawalan yang dilakukan oleh para pemain belakang Pelita. Kita lihat bagaimana Han Jiho begitu luasa, berdiri bebas dia tanpa ada yang mengawal. Dan kita juga melihat bagaimana Zhou Sao begitu leluasa memainkan bola di area penalti, sehingga dengan mudahnya dia memberikan umpan untuk bisa dilanjutkan oleh Han Jiho. Kembali satu gol yang tercipta melalui sundulan kepala setelah sebelumnya Yongki Ariwibowo. Ya, saya pikir sebuah harga yang harus dibayar oleh Jajang Nurjaman dengan mengistirahatkan Johan Ibo dan Eduardo dan memilih Arden Aras yang sebenarnya lebih bermain di posisi gelandang, dan hari ini harus dibayar dengan mahal. Sebuah perjudian yang tidak perlu saya pikir, tapi mudah-mudahan bisa Pelita mengejar ketertinggalannya dan mengevaluasi segala kekurangannya.
Gol yang ketiga bagi Han Ji-ho. Sepanjang membela Persik Kediri. Reaksi yang tentunya sangat-sangat kecewa dari official Pelita Jaya FC Karawang. Dalam 30 menit mereka sudah tertinggal 2 gol dari tuan rumah Persik Kediri. Iya, dan kalau kita mengingat kembali atau flashback ke pertandingan sebelumnya yang dilakoni oleh Pelita pada saat menghadapi Arema, mereka dalam waktu 15 menit sudah kebobolan, dan 10 menit kemudian mereka juga kebobolan. Dalam 25 menit pertama mereka kebobolan 2 gol ketika menghadapi Arema, dan kini juga tidak jauh beda. Dalam waktu sekitar 28 menit ini juga 2 gol bersarang di gawang Pelita. Ya, sebuah situasi yang makin sulit saya pikir untuk Pelita, karena habis ini mereka akan bertandang ke markas Persebaya yang juga tim yang rawan degradasi, yaitu adalah dibutuhkan suatu kepercayaan diri yang tinggi. Sementara kalau kalah terus saya pikir juga mental para pemain Pelita akan turun. Supardi kali ini bagi Pelita Jaya. Dedi Kusnandar kembali lagi kepada Supardi. Serangan coba dibangun oleh Jajang Mulyana yang cukup bermain ke belakang. Ridwan Barkawi. Ya, Ada Fauzi Toldo. sama sekali memang tidak offset, dan tampaknya memang ada sedikit keraguan juga tadi dari Barkawi. Dan kita lihat dia tergeletak. Iya. Oh, sempat tertinju oleh Fauzi Toldo. Ya, Barkawi pemain yang sempat berkibar dengan mengeret bendera Persib Bandung. Ya, sampai saat ini ketika di Kingo selalu merayakannya dengan tari jaipongan. Sangat unik memang pemain asal Maroko ini. Ya, inilah dia kita lihat gol dari Han Ji-ho. Berdiri sangat bebas. Gol ketiganya musim ini. Ya, memang 2 gol yang sudah bersarang di gawang Pelita. Ini menunjukkan bagaimana rapuhnya lini pertahanan mereka. Dan juga ini tentunya sangat memberikan dampak yang cukup buruk bagi Pelita. Ya, sangat sulit memang buat Jajang. Kalau kita lihat di pemain cadangan hampir tidak ada pemain belakang yang punya nama. Justru yang banyak di sini adalah pemain gelandang seperti Gus Nur Yakin, Yusmadi, M. Kusen, bahkan striker Marwan Saide. Egy Melgiansyah kali Pelita Jaya. Ditaja Konjan, direbut bola tadi oleh Nabyung Yul. Kali ini bola Han Ji-ho maksudnya kepada Kusnul Yuli. Ada Kerry Yudiono. Wawan Widiantoro. Wow. Direbut bola kali ini Ridwan Barkawi. Ya, kembali kita lihat. Oke, John menjadi Sangat oke. menjadi penyelamat. Ya, setidaknya berhasil mematahkan satu serangan yang coba dibangun oleh Pelita melalui Barkawi. Ya, John sangat dingin ya, sangat cool. Tidak terburu-buru, cuma melihat bagaimana gerakannya Barkawi dan dengan mudah dia patahkan. Ya, kali ini kita lihat sebuah blunder dan sebuah peluang terdiri dari Ridwan Barkawi. Dan sebuah gol yang dicetak oleh Ridwan Barkawi lewat sebuah kesalahan barisan pertahanan dari Persik Kediri. Dan menjadikan gol yang ke-8 bagi Ridwan Barkawi. Dan menjadikan nafas kembali Pelita Jaya Karawang FC di Stadion Brawijaya Kediri sore hari ini. Iya, akhirnya jaipongan dari Barkawi muncul juga, dan bisa kita lihat bagaimana pemain asal Maroko ini akhirnya bisa mencetak gol. Sebuah kesalahan diperlihatkan oleh pemain belakang dari Persik Kediri. Ya, tampaknya ini memang harus dibayar mahal ketika Barkawi
bebas untuk bisa meneruskan bola ke gawang. Ya, sebuah kecerobohan dari Oko John sebenarnya yang saat ini tidak oke, buat suatu blunder sehingga bisa direbut pemain Pelita bolanya dan menghasilkan sebuah gol. Reaksi amarah dari pelatih Agus Yono melihat blunder yang dilakukan oleh barisan pertahanannya yang dibayar mahal. Lewat gol ke-8 bagi Ridwan Barkawi. Deddy Kusnandar kali ini, Jajang Mulyana, Supardi, Egy Melgiansyah, Keri Yudiono, Yutaja Konjan, kembali Egy Melgiansyah. Sebuah dami kali ini. Supardi berusaha untuk melakukan penetrasi. Kembali gagal melewati Wawan Widiantoro. Ada Deddy Kusnandar, umpan ke dalam kotak penalti. Ada Yutaja Konjan dalam kotak penalti kali ini. Yutaja Konjan, kita lihat Yutaja Konjan. Sebuah tendangan yang sangat baik. Iya. Cukup keras tendangan yang dilepaskan oleh Yutaja Konjan. Untung masih ada Fauzi Toldo yang mampu memblok bola tersebut. Iya, sayang Barkawi yang mencoba memanfaatkan bola rebound. Ini tidak berada pada posisi yang tepat. Kembali satu kecerobohan yang diperlihatkan oleh lini pertahanan Persik Kediri. Saya pikir perlu ekstra hati-hati dan konsentrasi yang penuh. Karena memang Pelita tidak bermain dulu sebenarnya. Wow. Sebuah tendangan yang kita lihat dilepaskan oleh Zhang Shuo. Iya, satu hal barangkali yang patut diperhatikan dan dicermati oleh kubu Persik Kediri adalah tetap bermain dengan penuh konsentrasi dan jangan sesekali menganggap remeh dengan keunggulan 2 gol yang tadi sudah mereka buat dan kini hanya 1 ketika Barkawi mampu memperkecil ketinggalan Pelita menjadi 1-2. Saya kira tetap konsentrasi penuh dan bermain seperti. Dan kembali mengenai tiang gawang, sundulan dari Ridwan Barkawi. Semakin panas kita lihat para pemain dari Pelita Jaya untuk bisa menyamakan kedudukannya. Ya, tetap tidak boleh underestimate Persik Kediri karena ini akan memberikan malapetaka tersendiri buat mereka jika mereka sampai tidak konsentrasi, kemudian sudah puasanya dengan 2 gol. Saya kira posisi Pelita saat ini sangat rawan dan mereka akan terus mencoba memforsir kemenangan sebagai upaya untuk lepas dari zona degradasi. Ladeko Daman Dwi Cahyo, pemilik 5 kartu kuning di musim ini bagi Persik Kediri. Salah seorang anak muda atau juga young guns yang berada di pihak Persik Kediri selain juga Yongki Ariwibowo. Ya, gol pembuka Barkawi memberikan motivasi atau meningkatkan kepercayaan anak-anak Pelita. Kita lihat memang mereka mulai bangkit dan menemukan permainan terbaik mereka. Jika ini bisa terjaga konsisten, saya pikir mereka bisa mengejar ketertinggalan. Karena anak Pelita punya kualitas dan pemain-pemain yang punya pengalaman berlaga di Liga Indonesia. Wawan Widiantoro, Mahyadi Pangabean, ya sebuah dorongan dari Egy Melgiansyah. Pemain termuda sore ini dengan usia sekitar 20 tahun. Kembali Zhang Shuo tadi, ada Egy Melgiansyah, Yutaja Konjan, Deddy Kusnandar, Ridwan Barkawi. Ya, harus ikut menjemput bola Barkawi. Kembali masih Ridwan Barkawi. 1 gol dan juga 1 peluang tadi mengenai tiang gawang atau juga mistar gawang dari Ridwan Barkawi. Pemain juga pernah memperkuat Persib Bandung dan Persiwa Wamena bersama dengan John K. Onorionde musim lalu. Kusnel Yuli, Han Ji Ho, Mahyadi Pangabean, Yongki Ariwibowo, kali ini masih Yongki Ariwibowo.
Dalam kotak penalti maksudnya. Direbut bola tadi oleh Yutaja Konjan. Ya, intercept yang sangat bagus dari Yutaza Konjan. Dan tidak terlihat oleh Zhang Suo. Datang kembali kali ini Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar kali ini. 5 menit yang sangat berbahaya bagi Persik Kediri apabila mereka tidak mampu berkonsentrasi terhadap gempuran anak-anak Pelita Jaya FC Karawang yang semakin dahsyat di akhir babak pertama ini. Betul, Bung Lendra, karena anak-anak Pelita punya pengalaman, punya skill yang bagus, dan punya kecepatan. Perlu konsentrasi ekstra di 5 menit terakhir yang merupakan menit-menit krusial agar bisa mempertahankan keunggulan. Jika tidak, mereka akan kehilangan poin. Ya, Sakti Sinaga masih berada di bench, berdiskusi dia dengan asisten pelatih Haryanto dan juga pemain paling senior tentunya di kubu dari Persik Kediri. Ridwan Barkawi. Umpan daerah. Fauzi Toldo langsung keluar. Balik kali ini Jajang Mulyana. Sebuah tendangan dari Jajang Mulyana. Masih belum menemui sasaran. Ya, kita lihat John K. Onorionde pun juga terduduk. Mengalami sedikit masalah dengan kakinya. Tampaknya Oki John mengalami kesulitan menghadapi kecepatan anak Pelita, khususnya Barkawi dan Jajang Mulyana, sehingga mendapatkan atau perlu mendapatkan perhatian dari tim medis. Kita lihat John K. Onorionde harus ditandu keluar lapangan. 2 pemain. Kita lihat ada Suswanto yang juga melakukan pemanasan dan tidak ketinggalan ada Tito Purnomo atau juga Tito Purnomo. Kita lihat. Wawan Widiantoro. Ya, Pelita Jaya, timnya juga sempat memimpin klasemen di Liga Indonesia pada tahun 1998 sebelum akhirnya kompetisi harus dihentikan. Dan ketika itu Pelita Jaya juga diperkuat oleh legenda sepak bola Kamerun, Roger Milla. Ya, memang Pelita pernah menjadi satu tim yang disegani karena pernah dihuni oleh bintang kelas dunia. Selain Roger Milla, mereka juga pernah diperkuat Mabuang Kesak dan juga ada Dejan Glusevic dan bintang nasional tentunya Kurniawan. Juga ada Mario Kempes, Bung Kesit. Iya, walaupun hanya sesaat. Iya, betul. Setidaknya pernah menghuni dan menjadi catatan bagi Pelita karena mengontrak pemain dunia yang pernah berjaya bersama Argentina. Ya, Nabyung Yul juga mengalami masalah dan ini tentunya menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan. 2 pemain belakang sudah mengalami masalah dari Persik Kediri. Di saat masih rapuhnya lini pertahanan Persik Kediri, tentunya dengan bermasalahnya Oke John dan juga pemain lainnya ini juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Persik. Yutaja Konjan kali ini serangan balik dari Pelita Jaya. Bola yang maksudnya berikan kepada Jajang Mulyana.
terburu-buru kesannya saya lihat Yuta Saputra dalam memberikan assist sehingga mudah dipotong pemain belakang Persik Kediri. 2 menit taman waktu di babak pertama dari Stadion Brawijaya Kediri. Duel dari dua tim yang sama-sama berjuang untuk keluar dari zona playoff dan juga zona degradasi. Dan di partai hari ini adalah partai yang sangat unik juga karena dua pelatih yang memimpin tim saat ini adalah dua-duanya adalah mantan asisten pelatih, yaitu Agus Yuwono, mantan asisten dari Kusnul Yakin tentunya di Persik Kediri, dan Jajang Nurjaman adalah asisten pelatih dari Fadi Ahmad di Pelita Jaya FC Karawang. Oh, Pelanggaran terhadap Deddy Kusnandar. ya, saya kira pantas untuk mendapatkan kartu kuning. Dan ini merupakan kartu kuning yang ke-6 bagi seorang Gunawan Dwi Cahyo, dan dia menjadi pemilik atau juga pengoleksi kartu kuning paling banyak bagi Persik Kediri bersama John Kaonorionde dan Sakti Sinaga. Ya, sebenarnya tidak perlu dia melakukan kesalahan ini karena selain waktu juga sudah memasuki injury time, kemudian juga tidak terlalu memberikan dampak yang cukup berbahaya bagi lini pertahanan Persik Kediri. Ya, betul Bung Kesit, seharusnya Gunawan tinggal mengawasi karena memang jauh dari zona bahaya. Egy Melgiansyah. Ditajak ke Enjan. Sangat jauh dan masih sangat mudah bagi Fauzi Toldo. Ya, sebuah pencobaan spekulasi saya pikir dari Yuta Sak. Zhang Shuo yang dituju. Direbut oleh Kerry Yudiono. Ya, babak pertama telah usai. Skor sementara adalah 2-1, Persik Kediri unggul atas Pelita Jaya FC Karawang. Lewat gol yang pertama dicetak oleh Yongki Ariwibowo. Dan juga satu gol dari Pelita Jaya dicetak oleh Ridwan Barkawi dan Ilade Han Jiho pencetak gol kedua bagi Persik Kediri.